Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilindungi sama Allah ya. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai organ pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan pada sistem pernafasan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengidentifikasi organ pernafasan, untuk mengidentifikasi sistem pernafasan, dan untuk mengidentifikasi gangguan dari pernafasan. Yang pertama yaitu organ pernafasan. Apa saja organ pernafasan itu? Organ pernafasan yaitu meliputi hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus, selaput lendir, dan konkav. Fungsi dari rambut-rambut halus yaitu untuk menyaring udara yang masuk pada tubuh. Selaput lendir yaitu berfungsi untuk sebagai perangkap benda asing, contohnya virus, bakteri, dan debu. Selanjutnya yaitu konkav. Fungsi konkav ini yaitu pembuluh kapiler yang ada di dalam hidung yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh agar nanti udara yang masuk ke dalam paru-paru itu hangat. Selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Faring ini sebagai saluran pernafasan, sebagai jalan masuknya udara ke paru-paru. Selanjutnya yaitu laring. Laring adalah penghubung antara faring dan trachea. Nah, di dalam laring ini terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup secara otomatis apabila ada makanan atau minuman yang tertelan, sehingga makanan dan minuman itu akan masuk ke saluran pencernaan dan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu trachea. Trachea ini yaitu jalur udara untuk menuju paru-paru. Nah, di dalam trachea itu terdapat batang rongga tulang rawan itu ada cincin-cincinnya. Nah, di dalam nanti trachea itu akan membentuk semacam cabang. Nah, di dalam gaji cabang itu disebut dengan bronkus. Bronkus terbagi lagi menjadi bronkiolus. Nah, paru-paru merupakan organ pernafasan. Paru-paru terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, yaitu gelembung-gelembung kecil yang berfungsi untuk keluar masuknya udara. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2,
yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Nah, sekarang jadi lebih paham kan? Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Sebelum kita memasuki mekanisme pernapasan, guru akan menyajikan LKPD yang berupa permasalahan yang nanti anak-anak akan diskusikan. Yaitu ada pada gambar di samping ada kearifan lokal Ngapati atau biasa disebut 4 bulanan pada kehamilan seorang ibu. Nah, apa hubungan Ngapati ini atau Mapati dalam sistem pernapasan? Nah, itu nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompok yang telah ditentukan. Kita lanjut yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu mengambil nafas, sedangkan ekspirasi yaitu menghembuskan nafas. Pada proses ekspirasi dan inspirasi melibatkan otot dada, otot perut, diafragma, rongga dada. Nah, diafragma ini terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Pada proses inspirasi yaitu diafragma dan rongga dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Proses ekspirasi yaitu diafragma dan rongga dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, udara keluar dari paru-paru. volume pernafasan terbagi menjadi 3, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Volume tidal yaitu volume yang tersisa pada saat inspirasi dan ekspirasi secara normal, yaitu sebesar 500 ml. Yang kedua yaitu volume cadangan inspirasi, yaitu volume yang tersisa pada saat inspirasi secara normal, yaitu sebesar 1500 ml. Yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini volume yang tertinggal pada saat proses ekspirasi secara normal, yaitu sebesar 1500 ml. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Gangguan pada sistem pernafasan meliputi asma, TBC, kanker paru-paru, influenza,
Selanjutnya yaitu ada pharyngitis, pneumonia, tonsillitis, dan kanker paru-paru. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan kearifan lokal yang ada di daerah Kudus. Di daerah Kudus biasanya ibu hamil yang memasuki 4 bulan kehamilan akan diadakan acara selamatan. Nah, tujuan dari acara selamatan ini yaitu agar si jabang bayi dan ibu bayi itu selamat. Pada saat kehamilan 4 bulan, bayi akan dimasukkannya roh dan ditentukan ajalnya, jodohnya, rezekinya sama Allah. Nah, tujuannya dari ngapati ini atau mapati di daerah Kudus yaitu agar si jabang bayi dan ibu bayi itu selamat. Pada proses itu terdapat bacaan-bacaan yang secara khusus. Ada yang dibacakan surat Maryam, ada yang dibacakan surat Yusuf, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari materi yang telah Bu Guru sampaikan, anak-anak silakan membentuk 4-5 kelompok untuk membahas kearifan lokal apa yang ada di daerah kalian yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Misal tadi ada ngapati, yaitu ada ngapati. Nah, proses-prosesnya itu seperti apa aja bacaannya, dan bagaimana keterkaitannya dengan sistem pernafasan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.